Selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sevanya. Doa kami, kasih, anugerah, kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup saudara dan saya. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami siapkan hati kami sambut kebenaran Tuhan. Kami tahu bahwa keadaan hari-hari ini mungkin berat, mungkin tidak mudah. Tapi kami masih punya Tuhan. Selama kami punya Tuhan, kami nggak takut, kami nggak getar. Karena Tuhan pelihara kami, Tuhan menopang kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami siapkan hati kami untuk sambut renungan pada pagi hari ini. Firman-Mu yang hidup berkuasa mengubahkan hidup kami. Allah Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu buat umat-Mu mengerti. Bahkan siapapun yang menyaksikan, mereka pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Setelah kemarin kita membahas mengenai membaca tanda-tanda zaman, hari ini saya rindu untuk kembali mengingatkan mengenai berdiri teguh di akhir zaman atau di zaman akhir. Believe it or not, percaya apa tidak, kita adalah generasi yang mungkin berada di penghujung akhir zaman. Percaya atau tidak, mungkin kita menjadi generasi yang terakhir yang akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya bilang mungkin ya, saya nggak bilang pasti. Tapi tanda-tandanya begitu nyata. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita agar kita nggak kalah dalam pertandingan ini. Karena kita mengatakan kita lebih daripada pemenang. Firman Allah mengatakan dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 mengatakan demikian. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayanya kepadaku. Hingga pada hari Tuhan. Bicara mengenai hari kiamat. Akhir zaman. Second coming. Peganglah ayat yang ke-13. Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku. Sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Paulus, dia menderita banyak hal, tapi dia nggak malu. Kenapa dia nggak malu? Karena kita mengatakan sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa untuk memelihara apa yang tadi percayakannya kepadaku. Hingga pada akhir harinya Tuhan datang. Firman Allah mengatakan bagaimana kita tetap berdiri teguh sampai menantikan Tuhan. Yang pertama, ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tulis kolom komentar di bawah. Pegang firman Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kali. Pegang firman Tuhan. Alkitab mengatakan ketika kita memegang firman Tuhan dan bersungguh-sungguh melakukannya. Firman Allah mengatakan dengan sangat indah. Roma 10 yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, memegang firman-Nya, firman itu tidak akan mempermalukan saudara. Manusia perkataannya berubah, tapi perkataan Tuhan tetap sama. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seorang hamba Tuhan namanya Albert Schweitzer. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pemain musik yang andal. Menjadi profesor teologi yang termuda pada usia 27 tahun. Wow. Dokter bidang filsafat. Dokter dalam bidang musik. Mengabdi selama 41 tahun di Afrika. Peraih Nobel Perdamaian tahun 1954. Selama 41 tahun melayani di Afrika. Dia pegang satu ayat. Matius 28 ayat ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tiap kali dia lelah dalam pelayanan di Afrika, dia ingat ayat ini. Tuhan menyertai dia. Bu, ketika engkau nyerah, ingat. Tuhan menyertai kamu. Pak, ketika engkau capek bekerja, ingat. Tuhan menyertai kamu. Anak-anak muda, ketika engkau capek hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, ingat. Tuhan menyertai kamu. Yang repot adalah satu kaki kita di bumi, satu kaki kita di surga. Kita ikut Tuhan, tapi masih mau ikut dunia. Yang repot ikut Tuhan suam-suam kuku. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, di jalan raya yang paling berbahaya bukan jalan di kiri, bukan jalan di kanan, tapi di tengah-tengah. Nggak bisa dengar firman, tapi juga dengar dunia. Dalam artian mempercayai dunia. Sebagai sebuah ilustrasi, ada seorang ibu yang baru punya anak, ibu muda. Suatu kali ketika dia sedang memandikan anaknya, dia mendengar sebuah channel radio bagaimana cara merawat bayi. Tetapi radio itu gelombangnya agak mepet dengan acara masak-memasak.
Jadi ketika dia menyiapkan anaknya, saudara, cara merawat bayi Anda, oh ini benar nih. Dikatakan berikutnya, siapkan air dalam panci. Wah, siapkan air dalam panci. Karena gelombangnya berdekatan dengan gelombang makanan, saudara, basuhlah bayi dalam air. Mantap. Terus pisah lagi ke gelombang sampingnya, masukkan dagingnya ke dalam air, panaskan selama 15 menit, cincang sampai halus, masuk lagi ke gelombang bayi tadi saudara, beri bedak Johnson & Johnson, pindah lagi ke gelombang yang lain, potong cabai, taruh dan sebagainya. Saudara bisa ngerti maksud saya? Bahwa nggak bisa. Karena kita mengatakan barang siapa bimbang atau ragu, nggak dapat apa-apa. Suatu hari ada seorang nenek menyalakan TV-nya. Dilihat channel pertama, filmnya Dendam Nyi Pelet. Serem banget. Channel kedua, Dracula, Penghisap Darah. Lebih serem lagi. Channel ketiga, Sundel Bor. Ngeri banget. Channel keempat, Suster Ngesot. Karena ini udah malam dibilang, si nenek tersebut panggil, Cu. Coba kau lihat, itu antena parabolanya ngadep kemana? Cucu lihat ke atas, oh hadap kuburan nek. Cucu bilang, oh pantes, film horor semua. Coba kau puter antenanya ke Koramil. Nenek mau nonton film Rambo katanya. Kemana kita? Saya ketawa dulu ya. Kemana kita mengarahkan iman kita? Ada orang sadarnya setan. Ada setan di sini. Tapi nggak sadar Roh Kudus. Ada orang sadarnya dosa orang. Tapi nggak sadar dosa sendiri. Ada orang sadar banget sama masalah. Tapi nggak sadar sama berkat Tuhan. Pegang firman Tuhan. Whatever the price will be, berapapun harganya, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menyelamatkan kau nanti di akhir zaman. Yang kedua, ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga akhir Tuhan, hingga hari Tuhan. Paulus bukan berkata apa yang saya percaya. Tapi Paulus berkata kepada siapa aku percaya. Bedakan. Bukan apa yang aku percaya. Tapi kepada siapa aku percaya. Isunya bukan soal kita. Selalu gak pernah tentang kita. Selalu tentang Tuhan. Isunya bukan siapa musuhmu, siapa lawanmu, seberapa hebat tentangmu. Tapi isunya dengan siapa kau menghadapinya. Paulus bilang dengan yakin, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa. Paulus tahu Yesus Tuhan dan dia tahu Yesus berkuasa. Saudara tahu sebuah ayat yang terkenal dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kita lihat ayat ini kayaknya indah ya, kecaplah dan lihat. Kita mungkin membayangkan Daud menulis ayat ini dalam istananya, dalam keadaan nyaman. Tapi tahu saudara, Daud menulis ayat ini dalam sebuah gua yang terkenal nama Gua Adulam. Di gua itu dia dikejar-kejar oleh Saul. Di gua itu dia mengalami begitu banyak masalah. Tapi dalam keadaan tertekan, terpojok, dalam keadaan masalah, Daud menulis, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Daud menulis bukan dalam keadaan baik. Bahkan Rasul Paulus menulis dalam sebuah penjara dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu bersukacitalah. Paulus menulis itu ketika dia berada dalam sebuah penjara dikawal oleh Praetorian Guard. Itu adalah pasukan elitnya Kaisar. Dalam keadaan menghadapi hukuman mati, pancung. Tapi dia berkata bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya teringat ada sebuah anak kecil pengamen. Saudara, dia bernyanyi. Lucu sekali sih nyanyinya. Pengamen ini cilik. Pengamen ini mohon maaf saudara, dia nyanyi. Dia bilang, bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Amat banyak katanya menghias angkasa katanya. Kan orang yang dengar pada bingung, kok katanya mulu sih. Ketika dilihat ternyata yang nyanyi pengamen cilik ini buta. Jadi ketika dia bilang bintang kecil di langit yang biru, katanya. Saya gak pernah lihat. Amat banyak katanya. Menghias angkasa katanya. Karena dia gak pernah lihat.
Kekristenan yang kata orang berbeda dengan kekristenan yang kita alami. Ikut Tuhan karena diajak orang, sama ikut Tuhan karena mengalami berbeda. Mama saya latar belakangnya bukan orang percaya. Dia mengikut Tuhan Yesus bukan karena suaminya, tapi karena dia mencari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Ketika keadaan sukar datang dalam hidupnya, dia gak pernah meninggalkan Tuhan. Ini iman yang penting. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak melepaskan aku dari dapur perapian ini, sekali-kali aku tidak akan menyembah Tuhan Allah buatan Tuhanku. Di akhir zaman ini, Tuhan mau saudara dan saya memiliki iman, mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan kata orang, bukan kata pendeta sekalipun, tapi alami sendiri. Alami Yesus itu Tuhan. Dan yang ketiga, ayat yang ke-8b mengatakan demikian. Saya diberkati, amin. Dan yang ke-8b, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah beribadah, ikutlah menderita baginya, bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah rela menderita karena Kristus. Suatu hari dalam menghadapi masa sukar, saya datang sama mama saya. Dan saya cerita, itu saya belum menikah. Mama saya cuma bilang begini, masih ada Tuhan. Terus saya bilang, iya sih ma, ada Tuhan, tapi keadaan berat. Ada Tuhan, masih ada Tuhan. Oh gitu ya ma? Iya, masih ada Tuhan. Ngomongnya sederhana tapi menyelekit. Terus saya bilang sama mama, ya mama kan enak duduk doang, kan aku yang khotbah. Mama gak duduk doang. Mama tiap hari siang dan malam doain kamu. Jangan takut, masih ada Tuhan. Dan mama saya ngomong sebuah kalimat yang memberkati saya. Orang Kristen itu harus belajar menderita. Orang Kristen itu harus belajar melewati masa sukar. Orang Kristen itu harus belajar pikul salib. Saya tanya, kenapa ma? Bagaimana kita bisa menceritakan Tuhan kita hebat kalau kita gak pernah ngalamin? Bagaimana kita bisa menceritakan Tuhan kita dahsyat kalau kita gak pernah mengalami hal tersebut? Masa sukar menghasilkan orang-orang yang imannya teruji. Laut yang tenang tidak menghasilkan pelaut yang tangguh, tapi laut yang bergelora menghasilkan pelaut yang tangguh. Saya suka melihat perbedaan antara anak-anak muda dengan orang tua menyembah. Kalau orang tua menyembah pasti angkat tangan dan penuh dengan air mata. Kalau anak muda cenderung cuek. Kenapa? Karena orang tua telah melihat begitu banyak kebaikan Tuhan. Jadi dia menyembah dengan sebuah pengertian. Menyembah dengan sebuah pemahaman. Martin Luther, reformator besar, itu pernah berkata, Ecclesia hae res cruci est. Ecclesia hae res cruci est. Yang artinya gereja adalah ahli waris salib Kristus. Gereja sejati akan menderita kesulitan karena hidup benar di dalam Tuhan. Masa sukar akan membuat kita kuat. Masa sukar akan membuat kita bersinar. Masa sukar akan membentuk saudara dan saya. Kalau udah hidup benar, sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, sudah bertobat, tapi mengalami masa sukar, anggaplah sebagai sebuah berkat anugerah. Filipi 1:29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Selamat berdiri teguh di akhir zaman ini. Jadilah kuat, jadilah beriman. Jangan pernah tukar imanmu dengan apapun juga. Terus maju ikut Tuhan, terus pegang firman Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena dunia sementara, surga selama-lamanya. Haleluya. Tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana engkau mendengar firman dan apa respon? Kalau ada orang-orang yang saudara kasihi, bagikan kabar baik ini. Agar kita sama-sama setia menantikan Dia yang datang kedua kali nanti, yang pasti akan datang. Dan agar kita mengisi hari-hari kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia, membawa banyak jiwa, nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan.
Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku Tuhan, Kau tetaplah Allah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Mahkota kemuliaan menanti setiap saudara dan saya. Terus pegang Yesus, karena hanya Yesus yang tidak akan pernah dapat dirusakkan dalam hidup saudara. Selamat hidup yang baru, selamat sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Bye-bye.